Jadi kondisinya sudah di ACC pulang, tapi aku sempat shock juga sih. Ternyata kondisinya masih belum stabil. Sebentar, saya tak ketemu suami sama anak saya. Nanti ke suaminya ke sini, Bu. Nanti suaminya ke sini. Ini Siti di sini. Oh ya udah sini, anak saya di sini. Sini. Enggak, saya nggak mau masuk. Masih parah banget, Pak. Nah, terus gimana itu suaminya kan kekeh ngajak dia itu pulang ke Lampung dan kondisi kan mamanya ini yang udah keadaan kritis. Saya belum ada kemampuan gitu dari keluarga Jawa gitu. Maksudnya jelasin yang gara-gara Pak Eko jadi sakit begini itu tadi. Iya. Ya itu tadi Pak Eko dituduh selama yang bikin sakit. Iya kayak gitu. Padahal enggak lah, itu kan tergantung diri sendiri ya. Ada yang karena faktor keadaan, kuat iman, bisa berserah diri sama Allah. Ada yang karena keadaan juga, terus dia ditekan, jadilah depresi dulu, stres, ODGJ, kan ada tahapannya kayak gitu. Itu jadi nggak bisa disalahkan personalnya sih, Bu. Tadi Mama bilang apa? Bilang adik suruh ngambil. Terus apa lagi? Marah-marah nggak? Marah-marah? Terus kan aku bilang kan adik masih tidur, terus suruh ngambil. Dedenya di sini semua? Oh satu lagi? Tadi waktu sini kan tidur langsung dipegang sama mamanya. Udah. Nah dokter juga nanya, kamu pernah dikasarin nggak sama Mama? Pernah dikasarin nggak sama Mama? No kan Pak? Dokter juga nanya seperti itu. Kan saya nggak bisa jawab ya, kan saya nggak nanya sama anaknya waktu pertama kali datang ya Pak. Dan ya salah juga sih saya pada saat datang itu nggak langsung nanya keadaan pernah main fisik apa enggak. Ya kalau udah pernah main fisik itu sangat tambah berbahaya sebenarnya Pak. Ini sama yang besar Pak, apalagi sama yang kecil kan belum bisa ngomong Pak yang kecil. Kalau dia apa-apain, kalau yang besar kan pasti udah bisa cerita. Gimana Pak? Ya. Kalau saran teteh yang terbaik bagaimana biar? Ya makanya tadi kan saranku sebenarnya kalau nggak diburu-buruin tadi kan kita udah mikir mau dibawa ke Grogol Pak. Jadi udah dari Durensawit langsung kita oper ke Grogol tadinya. Kalau emang tadinya kesorean atau kemalaman saya mau inepin dulu di rumah, pagi berangkat ke Grogol. Tadinya kayak gitu, biar selesai, biar tuntas setelah dari Grogol. Biasanya kan 1 bulan ya, kita lihat lagi progresnya. Oh membaik nih, kalau membaik ya udah kita pantau. Tapi kalau masih kayak tadi, oper lagi ke kayak namanya kita ikhtiar ya Bu, gitu harusnya. Kalau aku sih pengennya dikasih kepercayaan biar aku bisa bergerak. Kalau aku nggak dikasih kepercayaan ya kita relawan gimana mau bergerak Bu? Susah iya. Satu sisi bingung sama pihak keluarga, istri di satu sisi juga mau sembuh ya Pak ya. Tapi di Jawa ada sih Pak RSJ di Malang, sama di Surabaya gitu. Tapi itu jauh dari Temanggung Pak, jauh banget gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke Bapak. Kalau saya sih yang saya pikirkan, yang saya concern dari awal takutnya membahayakan anak-anak aja. Karena anak-anak masih kecil. Gitu Pak. Itu yang kita pikirin dari tadi di jalan. Ini gimana nih emosinya, gue masih meledak-meledak, aku diemin aja kan. Ya ibunya ngoceh-ngoceh ngomong marah-marah gini, aku diem aja. Terus kapan saya diantar pulang, udah marah-marah gitu kan. Sabar Bu, sabar. Aku udah mikir kok emosinya ini banget tetap gitu. Minta bantuan Tenovi untuk menjelaskan apa gimana? Gimana
begini aja Bu, minta jelasin ke Jawa benar keadaan istri saya memang sakit seperti ini itu. Nah, biar sono nerima itu aja. Minta tolong. Ya biar ikhlas di pengobatan di sini seperti itu. Di telepon bisa. Bisa. Ya udah Pak, ditelepon aja. Pakai nomor sampean aja. Tapi anaknya suka cerita Pak, kalau misalnya dilakukan tindak kasar gitu sama ibunya. Ya cerita. Cerita. Terus tindakan Bapak apa? Ya tindakan saya ya apa alasannya itu. Kalau marah seperti ini udah dikasih alasan seperti itu. Alasannya begini kalau alasannya masuk akal ya saya masih nerima Bu. Tapi kalau udah alasannya nggak masuk akal ya saya nggak terima seperti itu. Tapi keseringannya gimana Pak? Nggak masuk akal? Keseringannya masuk akal itu. Soal apa aja Pak? Contohnya suruh belajar, belajar. Tapi terkadang yang nggak masuk akal, jam-jam mau tidur suruh belajar, ngapalin ini seperti itu harus tuntas seperti ini. Kalau nggak diapain Pak? Nah, kalau nggak ya disabet bener. Oh disabet. Nah itu kan yang besar ya Pak, yang bisa bicara ya. Iya. Takutnya Bapak kerja, ntar yang kecil nggak tahu apa-apa. Kan kita menghindari hal-hal itu sih sebenarnya Pak. Makanya tadi saya ragu Pak, saya udah mikir bapaknya katanya mau ke Lampung katanya. Ini nggak mau bapak yang tadi ya. Maya yang bilang mau dibawa ke Lampung. Oh ya udah kalau mau dibawa ke Lampung, aku bilang gitu. Kalau saya kan bawa ke Lampung itu bukan istri saya bawa ke Lampung itu enggak. Untuk pengobatan di Lampung kayaknya agak susah Bu. Terus terang kalau untuk pendukungnya itu kayaknya agak minim. Kalau di Jawa itu pendukungnya itu banyak gitu. Dari pihak saudara istri juga ada yang di bagian rumah sakit kan seperti itu. Nah nanti kalau misalnya ke Jawa jadi gimana Pak? Semua pulang ke Jawa atau? Kalau untuk saran saya pengennya semua pulang ke Jawa pun seperti itu. Ya mungkin dengan dia pulang ke Jawa juga bisa terobati sih batinnya, gitu ya Pak. Satu kayak suruh minum obat kan dia itu maunya kan sama orang tuanya itu nurut Bu. Juga sama ini saudaranya istri yang jadi dokter itu kan dia nurut kalau suruh minum obat. Kalau suruh minum obat sama saya nggak bakal mau. Nah makanya tadi kita mikir ini obat feeling aku bilang ini nggak bakal diminum gitu, nggak akan mau. Gimana caranya minumin obat ini supaya jiwanya tuh tenang? Kan nggak bisa, harus rumah sakit jiwa. Kecuali ada orang ditakutin ya Pak gitu. Iya, makanya kalau di Jawa itu ada orang yang ditakutin Bu. Nah, itu. Nah, dari saudaranya yang jadi dokter itu dia agak takut, sama orang tuanya dia juga agak takut Bu. Gitu. Tapi dari dulu ibunya emang galak gitu Pak? Ya galak. Jadi emang wataknya juga galak ya Pak? Iya, keras. Masalahnya kan tadi baru begitu masuk saya kan kaget, saya mau pulang ke Jawa hidup sama orang tua saya kan seperti itu. Baru sama begitu masuk langsung ambil anak saya lagi tidur langsung diambil kan seperti itu. Kalau saya ibaratnya semakin saya adu keras Bu itu kan takutnya yang terjadi sama anak saya. Suka teriak-teriak kok Pak? Kalau teriak-teriak enggak ya. Kayak bentak-bentak nada kasar gitu? Kalau itu mah sering. Oh sering. Nanti coba saya jelaskan seperti apa kalau emang mau diberobatkan ke Jawa ya berarti Bapak pulang gitu ya? Iya. Semuanya ke Jawa Pak? Iya. Gitu pulang kampung ya? Iya. Oke. Tapi kalau pihak keluarga tidak mau nerima solusinya? Kalau pihak dari keluarga itu
ada yang nerima Bu. Orang tuanya itu juga nerima, cuma mungkin saudaranya nggak tahu. Nah, pahitnya Pak, kalau misalnya tidak mau menerima gimana Pak? Solusinya, kita cari jalan keluar. Kalau itu kan yang jadi dokter itu mau menerima Bu, saya udah hubungan. Oh udah. Oke. Dokter apa Pak? Kurang paham. Oh. Kalau nggak saya ambil HP dulu ya Bu. Iya oke. Obrolan sebentar ini, kan ada Mbak Novi ini mau bikin obrolan, ngobrol sama Mbak Novi ya. Halo. Iya. Iya Pak. Iya Pak, ini kan saya habis dari Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit ya. Mengantarkan Ibu Resmianti. Nah, ini diagnosa dari dokter, ibunya bukan depresi lagi, bukan stres lagi, tapi skizofrenia, yang artinya udah ODGJ. Maaf ya Pak, jadi ini dijelaskan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Karena obat yang diberikan pun udah untuk lebih ke mentalnya Pak, untuk halusinasi, untuk gelisahnya gitu. Gitu Pak. Nah tadi kan itu rencana, ini kan baru 9 hari tapi sudah di ACC keluar dari rumah sakit jiwa. Mungkin ibunya nangis-nangis terus bilang mau ketemu sama anak gitu kali ya. Pihak dari rumah sakit mungkin feelingku nggak tega yang akhirnya meng-ACC pulang. Ditambah pun susunya juga merembes kan. Masih ASI ya Pak ya? Oh udah nggak, ngomongnya masih. Nah terus tadinya kan saya mau bawa ke rumah sakit jiwa Grogol ya kan, saya mau operin tadinya, tapi pihak dari suami kan kayak keberatan gitu, makanya akhirnya dengan terpaksa kita mengembalikan malam ini gitu. Tapi untuk kejiwaannya mohon maaf dijelaskan masih sangat tidak stabil. Bahkan ini yang paling dipikirkan, yang paling kita concern adalah takut membahayakan anaknya gitu, karena kan yang namanya ODGJ kan emosinya nggak stabil, kadang baik nih, tiba-tiba 1 menit kemudian bisa marah-marah gitu, bahkan bisa berbuat kasar yang kita nggak duga-duga gitu. Karena ibunya udah ngomong sendiri Pak di mobil, terus minta foto sama tembok lah, sama seng lah. Kita juga kayak kaget banget kok kayak gini gitu. Sinyalnya Pak. Ini ditanyakan, sempat ngomong pengen pulang ke Jawa gimana Pak? Iya, nanti sebentar, makanya dijelaskan dulu ya. Tapi kalau emang disuruh pulang ke Jawa, saya setuju sih Pak. Karena mungkin obat yang terbaik adalah keluarga sih. Gitu. Udah kasih penjelasan kan Mas? Gimana? Lain ini Gimana? kurang jelas. Gimana? Mas, maaf. Enggak, dia keluar. Tadi kan dia keluar tuh dari rumah sakit. Tiba-tiba dia ngomong sama tim saya, dia minta foto sama tembok kayak gitu-gitu Pak. Itu dia spontan aja. Orang di mobil aja dia ngomong sendiri loh Pak. Kan namanya juga ODGJ Pak, emang mungkin halusinasinya dia ya Pak, kan namanya ODGJ kita nggak tahu ya, beda sama kita gitu ya, mungkin halusinasinya tembok itu seperti apa gitu Pak. Tapi Gitu. pelakunya PK muncul nggak itu? Misalnya apa itu anak atau apa nggak muncul apapun juga di rumah sakit nggak muncul.
Nggak muncul apa-apa, maaf. Rasanya muncul nggak di berita web? Diagnosanya. KPK, penyakit rasanya muncul nggak selain halusinasi? Apa sih Pak? Maaf Pak, ini nggak kedengeran soalnya. Ini handphonenya rusak ya Pak? Soalnya sinyal agak aneh. Oh. Iya. Halo. Iya. Pokoknya diagnosa dari dokter, dari rumah sakit ya Pak. Ini kita pegang Pak, pegang semua. Resepnya juga obatnya ini ada 2 obat, yang untuk halusinasi dan untuk emosionalnya ya Pak. Berarti yang secara garis besar emosinya masih parah banget, makanya diresepkan obat untuk emosionalnya gitu Pak. Gitu Pak. Jadi ini tadi kan si ibunya kan pas nyampe langsung bilang saya mau pulang ke Jawa, katanya saya mau bawa anak-anak. Nah jadi gimana Pak? Ya baiknya ini. Tapi bisa orang tuanya yang di sini kan, orang tua kakak oke nanti kan terus saya sebagai adik Sebagai adik sepupu. tapi sebetulnya sudah pertama kali saya positif terus tapi bukan, tapi nggak tahu kan keluarga aku kakak sama orang tua. Oh, yang lainnya ya Pak belum tahu ya. Bisa dibicarakan Bisa di ini itu baru Oh, tapi katanya keluarganya masih belum tahu Pak. Oke, yang jelas Pak, tadi kita udah menjelaskan semuanya ya Pak ya, gitu, dan menceritakan sejujur-jujurnya apa yang terjadi gitu, dan kita di sini kan cuma relawan ya Pak, cuma relawan membantu ibu gitu, apabila emang ikhtiar kita sebagai sesama umat manusia ya Pak, kan saling menolong nih gitu, tapi kan kita kembalikan lagi kalau Allah belum berkehendak di rumah sakit ini, kan lebih baik sebenarnya kita coba di rumah sakit lain, tapi kan sekali lagi kita kan nggak punya hak ya Pak ya, nggak punya hak, yang punya hak kan keluarganya tetap gitu Pak. Iya betul ya. Gitu. Ya. Terima kasih Abah atas bantuannya ya. Sama-sama. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Pak. dari pihak sono minta diagnosa dari rumah sakit. Ada? Udah ada diagnosa dari rumah sakit yang tadi. Sama minta dari Kalina juga. Minta tolong Kalina. Kirim tadi nih. Berarti tadi dari percakapan itu bagaimana kemauan Pak Eko? Kemauan Pak Eko mungkin pulang, tapi kan pihak keluarga katanya mau membicarakan lagi, merembukan ke orang tuanya, karena tadi adik sepupu ya Pak? Iya. Adik ipar apa adik sepupu sih? Adik sepupu. Adik sepupu katanya, karena kan nggak semuanya katanya bisa terima katanya, seperti itu. Jadi perihal ini kan, perihal mau berunding ini udah cukup lama. Oh udah cukup lama. Oh gitu. Iya. Sebenarnya tadi saya udah berunding kalau orang tua itu, saya kan megang orang tua bukan megang saudara ya. Ya udah bawa pulang, lanjutkan ibaratnya pengobatan di Jawa kan seperti itu, udah terbuka. Gitu. Tapi bisa ya Pak dilanjutin di Jawa ya Pak? Bisa. Bisa yakin Bisa, ya? Yakin. Gitu. Saya yang saya pegang kan omongan dari orang tua. Jadi kapan Pak rencananya mau pulang ke Jawa? Kalau bisa saya secepatnya sih. Iya, lebih cepat lebih baik sih Pak. Iya. Karena takutnya kan ini emosinya nggak bisa dikontrol gitu. Terus bapaknya pun mungkin nanti takutnya pas lagi keluar. Saya sih cuma minta tolong ini sih Pak, dipantau terus, jangan ditinggal. Iya. Gitu. Nah jadi gitu Pak. Mungkin bapaknya udah bulat untuk langsung pulang ke Jawa. Gitu. Ya. Mungkin mulai besok saya siap-siap. Besok jadi bapak siap-siap untuk berangkat. Naik apa Pak rencananya? Ini naik bis ini. Naik bis. Biayanya sudah ada Pak? Biayanya belum ada. Biayanya belum ada. Estimasi kira-kira berapa Pak? Kalau naik bis Sandoya itu waktu kemarin itu 900 Pak. 900 sudah semuanya. Itu semuanya.
kebetulan kartunya disumpetin nama istri saya Nah jadi ketemu. Bapak ada nomor rekening Ibu? Kalau bisa saya nitip untuk Bapaknya besok pulang kampung karena belum ada biaya katanya. Ya. Berarti tugasnya sudah selesai ya Pak ya. Ini yang terbaik. Bapak bilang mau pulang kampung ya, ini kan juga ikhtiar kita. Kali aja ketemu sama keluarganya bisa sembuh, bisa mengobati rasa kehilangan selama ini ya Pak. Tapi tetap dipantau. Kalau misalnya lebih parah, tolong kembali lagi untuk berobat di Jakarta ya Pak. Itu aja sih pesan saya. Ya, nanti abis ini saya langsung transfer ke Pak RT ya. Saya minta titip saya, cuman dijaga anak-anaknya, tetap dikontrol, jangan dilepas karena ini habis berobat dan belum tuntas. Sekali lagi, apapun bisa terjadi Pak. Gitu ya, pesan dari dokternya juga itu. But I'm not 19, I'm not naive, I just wish my heart would tell my mind what. Udah ya Pak, sudah clear. Oke guys, jadi itu keputusannya bahwa besok atau lusa mungkin ya Pak, pokoknya sesegera mungkin, secepat mungkin untuk pulang karena ini udah aku bilang sih urgent ya, harus segera pulang karena ya itu emosi ibunya aja tadi pas turun udah langsung menarik anaknya, nggak mau diajak komunikasi, menarik diri terhadap orang-orang sekitar. Padahal di sini baik-baik semua loh, Masya Allah. Makanya aku salut banget waktu evakuasi itu semua pada kompak, semua turun ya Pak. Itu sampai dibahas sama semua tim aku. Baru kali ini kita ngelihat ada tetangga yang gotong royong ngebantu support makanan gitu, kebutuhannya. Jadi membantu itu nggak perlu nunggu kaya. Membantu itu kesadaran dari diri terhadap orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, jadi semoga Bapak Ibu dibalas kebaikannya ini semuanya sama Allah gitu. Karena udah peduli terhadap orang-orang sekitar. Dan untuk kalian yang tayangan ini khususnya aparat desa, aparat setempat, semoga kita bisa menemukan seperti ini lagi yang apa-apa dibantu gercep, gerak cepat, semua tetangga bisa gotong royong ngebantu sesama. Karena emang itu tugas kita, kewajiban kita sebagai umat manusia untuk saling membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan ini di sini jelaskan tugas aku udah selesai ya Pak. Kita nggak bantu lagi berobat ke rumah sakit jiwa lain dikarenakan mau bawa ke Jawa. Ya Pak, sudah pasti ya? Bismillah ya Pak. Oke. Jadi sampai sini aja perjuangan saya dan semoga kita berdoa sama-sama semoga Ibu bisa cepat pulih, nggak marah-marah lagi, saya nggak diomelin lagi sama Ibu, tapi nggak apa-apa, nggak boleh ngerasa gimana karena Ibu kan juga emang iya ada masalah di jiwanya dan kita harus mengerti yang sadar gitu, jangan ada sakit hati terhadap omongan yang ibunya yang berikan gitu. Mungkin tadi kayak ada sumpahan-sumpahan gitu ya, nggak apa-apa. Bismillah aja, nanti ibunya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya. Ya udah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.